Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umika Media. Hari ini kita akan membahas topik yang sering tidak disadari sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial dan emosional kita, yaitu NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Ini bukan sekedar orang yang suka selfie atau senang dipuji, tapi sebuah gangguan kepribadian yang nyata dan bisa menyakiti banyak orang di sekitarnya, termasuk orang yang paling dekat. Orang dengan NPD seringkali merasa dirinya lebih penting dari orang lain. Mereka menganggap bahwa hanya mereka yang pantas dihormati, dan mereka merasa berhak mendapat perlakuan istimewa. Namun di balik itu semua, mereka sebenarnya memiliki harga diri yang rapuh, yang sangat sensitif terhadap kritik. Beberapa ciri atau gejala umum dari NPD antara lain, yang pertama, merasa diri sangat istimewa dan hanya bisa dipahami oleh orang-orang spesial. Mengharapkan perlakuan istimewa tanpa harus melakukan usaha. Yang ketiga, selalu butuh pujian dan pengakuan. Yang keempat, merasa iri terhadap orang lain atau yakin orang lain iri padanya, sering mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Yang keenam, tidak bisa memahami atau merasakan penderitaan orang lain, jadi rasa empati yang kurang. Yang ketujuh, sering bersikap sombong, angkuh, atau meremehkan orang lain. Penting untuk dipahami, tidak semua orang yang narsistik itu menderita NPD. Hanya perilakunya konsisten, menetap, dan mengganggu fungsi sosial atau pekerjaan, barulah dikatakan sebagai gangguan kepribadian. Lalu, apa penyebabnya? NPD tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor yang bisa memicu. Yang pertama, pola asuh masa kecil. Anak yang tumbuh dengan pujian berlebihan atau sebaliknya yang sering dikritik atau diremehkan bisa tumbuh dengan kepribadian narsistik sebagai bentuk perlindungan diri. Yang kedua, lingkungan keluarga. Jika sejak kecil anak diajarkan bahwa prestasi adalah segalanya dan empati tidak dihargai, maka ia bisa tumbuh dengan harga diri palsu. Yang ketiga, mungkin saja genetik dan neurobiologis. Beberapa studi menunjukkan bahwa struktur otak dan faktor keturunan juga mempengaruhi munculnya gangguan ini. Orang dengan NPD bisa tampak menarik, percaya diri, bahkan karismatik di awal pertemuan. Tapi seiring waktu, hubungan dengan mereka sering menjadi toksik. Akibatnya, pasangan bisa merasa lelah secara emosional karena terus-menerus merasa tidak cukup baik. Anak-anak bisa tumbuh dengan luka batin karena orang tuanya selalu menuntut kesempurnaan. Rekan kerja bisa menjadi korban manipulasi dan permainan ego. Sayangnya, orang dengan NPD sering tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah. Mereka justru menyalahkan orang lain ketika hubungan gagal. Ingat, percaya diri itu sehat. Tapi ketika kepercayaan diri berubah menjadi merendahkan orang lain, menolak kritik, dan mencari validasi terus-menerus,
itu bisa jadi tanda NPD. Misalnya seorang bos atau pimpinan yang selalu menuntut pegawainya bekerja lembur, tapi tak pernah memberi apresiasi dari si bos, atau seorang pasangan yang merasa bahwa dunia harus berputar mengelilinginya, semua harus sesuai kehendaknya. Jika tidak, dia marah, memanipulasi, atau bahkan menyalahkan pasangannya terus-menerus di permukaan. Mereka tampak kuat, tapi sebenarnya mereka rapuh. Satu kritik kecil bisa membuatnya marah, kecewa, atau membalas dengan dendam halus. Kabar baiknya bisa diatasi. Namun, orang dengan NPD harus lebih dahulu menyadari bahwa dirinya punya masalah. Ini langkah yang paling sulit. Setelah itu, dengan bantuan terapi psikologis, terutama psikoterapi jangka panjang, mereka bisa belajar membangun empati, mengelola harga diri yang sehat, dan menjalin hubungan yang lebih manusiawi. Terapi tidak langsung mengubah kepribadian, tapi dengan waktu dan komitmen, perubahan bisa terjadi. NPD bukan aib, tapi juga bukan pembenaran untuk menyakiti orang lain. Jika kamu merasa hidupmu dipenuhi orang yang narsistik, belajar untuk menetapkan batasan. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Dan jika kamu merasa memiliki gejala NPD, jangan malu untuk mencari pertolongan. Itu bukan kelemahan, justru itu adalah bentuk keberanian. Karena pada akhirnya manusia terbaik bukan yang paling dikagumi, tapi yang paling mampu mencintai dan peduli pada sesama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini jika menurutmu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.